Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita ketahui bersama bahwa dunia teknologi informasi berkembang sedemikian pesat. Maka dulu seringkali membuat kita terheran-heran betapa dahsyatnya teknologi ini berkembang dengan sangat cepat. Ada satu pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil dari perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, yang mana sesungguhnya teknologi yang tercipta, yang berasal dari akal pikiran manusia, sesungguhnya ada yang jauh lebih dahsyat, yaitu teknologi Tuhan, yaitu teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh misalnya, ketika dulu kita terheran-heran ada teknologi satu chip atau memory card atau SD, micro SD yang sangat kecil. Ini ternyata mampu menyimpan beragam video, foto, dan media-media yang lain yang berada di dalamnya. Maka ini jauh di atas itu teknologi Allah luar biasa, yang mana kehidupan kita ini sesungguhnya nanti kelak di hadapannya semuanya akan direkam, diputar kembali. Sebagaimana penegasannya dalam firman-Nya di surah Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yaitu kelak nanti di hari akhir, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Dikunci mulut-mulut manusia karena memang seringkali manusia berdusta melalui mulut-mulut mereka ketika mereka berada di dunia. Dan nanti ketika di akhirat yang bersaksi adalah wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bersaksi langsung di hadapan Allah adalah tangan-tangan kita, yaitu tangan-tangan manusia, dan juga kaki-kaki kita semua, bersaksi kepada Allah terhadap apa yang kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Maka ini adalah sebuah teknologi yang luar biasa. Maka jangan pernah heran bahwa itu semua pasti dapat dilakukan, karena micro SD yang sangat kecil saja mampu merekam sesuatu yang banyak di dalamnya, apalagi teknologi Allah seperti diri kita yang mampu merekam, dan kelak rekamannya itu akan diputar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua,
Jika kita lihat umpamanya kita membuka channel YouTube, maka lalu kita buka situs-situs tertentu atau channel-channel tertentu, yang mana jika kita membuka channel yang isinya adalah sesuatu yang positif, maka biasanya nanti hal-hal yang terkait dengan itu akan juga muncul, yang akan ada tulisannya direkomendasikan untuk Anda. Begitu pula kalau yang kita buka, mohon maaf, umpama channel YouTube atau media sosial berupa Instagram atau IG, kalau yang kita buka biasanya adalah channel atau situs-situs yang negatif, maka disitulah itu akan membuka yang lain, yang itu akan muncul direkomendasikan untuk Anda. Maka disinilah ada satu ibrah, ada satu pelajaran penting, bahwa ketika seseorang melakukan dosa, maka disitulah ada peluang setan menawarkan dosa-dosa yang lain dengan rayuan-rayuan seakan-akan itu adalah sebuah kenikmatan. Maka disinilah yang harus kita waspadai. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di surah Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idza hum mublisun." Yang terjemah maknanya adalah, maka tatkala mereka lupa terhadap yang telah diperingatkan terhadap mereka, maka kami bukakan kepada mereka segala pintu, yaitu terkait dengan pintu-pintu yang seakan-akan dianggap nikmat oleh mereka. Sampai-sampai apabila mereka sudah merasakan kesenangan terhadap yang telah diberikan kepada mereka, maka kami cabut secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka berputus asa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seseorang yang lupa diri, seseorang yang asik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya memang semakin dibuka pintu-pintu fasilitas untuk melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa. Tetapi ingat, yang harus kita waspadai, apabila seseorang itu semakin lupa diri dan dia semakin asik dengan apa yang ia peroleh, maka disinilah kemudian Allah bisa-bisa mencabut secara tiba-tiba. Disitulah tidak ada lain kecuali manusia itu hanya berputus asa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian jika kita lihat ada teknologi CCTV, yang mana boleh jadi ada di antara orang-orang yang ketika memasuki suatu toko, lalu kemudian di toko itu ada tulisan area ini diawasi oleh CCTV, maka boleh jadi dia akan melakukan kejahatan, tetapi dia berpikir 2-3 kali bahkan lebih karena terawasi oleh CCTV. Maka jika ini kita terapkan dalam kehidupan kita, bahkan teknologi CCTV Allah, yaitu daya pengawasan Allah, ini jauh lebih tajam dibanding CCTV yang ada di dunia. Maka jika kita sadar akan itu, maka setiap kita mau melakukan sesuatu, maka sudah barang tentu kita akan melakukan yang terbaik dan tidak asal-asalan, karena Allah selalu mengawasi kita. Bahkan bukan hanya gerak-gerik kita, tingkah laku kita, bahkan yang terbesit di dalam hati kita pun Allah pasti maha mengetahui. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah sesungguhnya konsep ihsan di dalam agama kita. Maka di dalam beribadah, termasuk di dalam berislam, harus ada ruhnya, yaitu ihsan, yang mana dalam penjelasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, dan pasti ketika manusia berada di dunia secara zahir, secara kasat mata tidak dapat melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita mampu mengambil ibrah dari kecanggihan teknologi yang saat ini berkembang secara pesat, maka disinilah kita akan dapat mampu mengambil pelajaran, sehingga dapat kita jadikan untuk bagaimana mengevaluasi diri kita agar kita semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita, dan kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم اكشف عنا الوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.